Hai good friend, di video ini saya mau berbagi sedikit cerita tentang tips mengenai klaim hak cipta pada YouTube. Sebelum mulai, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Kemudian seperti biasa, kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai good friend, di sini saya mau berbagi sharing. Ada dua video saya yang telah diklaim oleh pihak ketiga mengenai background musik saya ada dua video. Nanti saya akan tunjukkan ke good friend semua. Itu pihak ketiga namanya How for a Third Party. Oke, supaya nggak lama-lama saya akan tunjukin surat cinta dari si YouTube dan dari pihak pengklaim tersebut dan bagaimana saya solusinya kurang dari 24 jam. Saya bisa mengatasi tersebut dan melakukan banding ke pihak YouTube. Oke, check it out. Oke, good friends, dua video saya ini yang cara membuat website dan cara memilih domain ini. Kemarin itu statusnya tertulis di sini hak klaim. Artinya ada yang mengklaim dua video ini oleh pihak yang namanya ini teman-teman, hak for a third party. Jadi background saya ini diklaim oleh pihak ketiga tersebut, ya ini punya mereka. Nah, kita nggak bisa ngatasin ini teman-teman good friend. Artinya konten kita itu hasil apa namanya? Hasil uangnya nanti itu akan masuk ke pihak mereka kalau kita tidak mengajukan banding. Nah, di sini kemarin ada tertulis klaim hak cipta. Oleh sebab itu teman-teman, saya sarani segera lakukan banding. Nah, ini ada surat kurang lebih seperti ini ya. Video title, cara memilih domain hosting yang tepat, copyright content, be heavy. Ini judul apa? Judul lagunya. Kemudian diklaim oleh hak for a third party. Ini hak third party ini siapa sih? Ini banyak teman-teman. Kalau teman-teman cek di YouTube itu banyak beberapa sound background daripada konten itu diklaim oleh pihak ketiga. Nah, oleh sebab itu bagaimana sih cara saya mengatasinya? Nah, itu yang paling cepat sih saya sering ke teman-teman itu ini ya, beli sound di mana itu di Envato. Di Envato saya beli di Envato, kemudian saya dapat license-nya. Dengan itu gampang banget teman-teman, dibandingin teman-teman beli sound di Tokopedia atau di Shopee. Kemudian ketika terjadi seperti ini akan sulit teman-teman, karena itu kita nunggu nunggu dari pihak YouTube-nya sendiri itu di review itu 30 hari. Di review 30 hari. Tapi kalau kita punya license-nya itu kurang dari 24 jam itu langsung dijawab pihak YouTube, karena kita cepat ya ngasih ininya. Kita nggak ya istilahnya debatnya nggak banyak lah ke pihak YouTube. Kita bisa nunjukin license kita, registernya siapa, kemudian kita belinya tanggal berapa, kemudian item URL-nya apa. Ini kode semua teman-teman good friend. Ini kita bisa tunjukin gitu, oh saya belinya di Envato. Ini kemudian ada linknya, ini soundnya seperti ini gitu. Kemudian ini kode kita beli yang kita dapatkan dari Envato. Nah, ini menurut saya bagi teman-teman konten creator yang pemula itu saya saranin sih bagi teman-teman itu kalau beli soundnya itu, kalau mau kasih sound yang keren-keren di Envato itu keren-keren banget kalau untuk kita cari background. Dan ya memang agak modal sedikit dan menurut saya tidak terlalu mahal dibandingkan kita udah capek-capek bikin konten, nggak taunya ya diklaim sama pihak ketiga mengenai sound. Tapi dengan ini teman-teman kita letakkan, saya bikin dalam bentuk bahasa Inggris, I have this audio file, I will explain in the description below. Kita letakkan kredit daripada yang kita beli tersebut, kemudian kita melakukan banding ke pihak YouTube. Itu kurang dari 24 jam itu udah dijawab, statusnya seperti ini teman, tidak ada. Artinya ini konten kita kedepannya bisa dimonetas dan hasil monetasnya tersebut masuk ke akun kita pastinya gitu, tidak masuk ke pihak yang ini teman-teman, ke hak for a third party. Nah, ini metode untuk mengatasi ya secara cepat namun legal. Itu saya beli license-nya. Artinya ke depannya ketika kita
ketika saya nanti membuat apa namanya konten, kemudian saya memasukkan soundnya, itu saya menggunakan ya ini dari Envato. Saya download itu kurang lebih dari 15 sampai 20 itu ada tim editor saya suruh download yang banyak, nanti biar gampang nih masalah dipakai atau nggak dipakai, itu yang penting download dulu. Karena ini Envato kita bisa bulanan, good friend. Kita bisa bulanan, kemudian kita downloadin tuh, kita udah dapat musiknya, kita dapat stok apa namanya grafik template untuk apa, untuk thumbnail kita, atau untuk apa namanya gambar-gambar animasi di mana, di video akhir kita. Nah itu saya menggunakan ini, good friend, ada dari Envato. Itu kalau untuk yang teman-teman yang udah tahu desain grafis itu lebih memudahkan, lebih mempercepat pengerjaan. Bagi editor kita pun juga lebih cepat, karena sebenarnya udah keren-keren juga sih yang di apa namanya disediakan oleh pihak Envato, baik itu videonya, kemudian template-nya, musiknya, dan itu semua kita punya license-nya. Dan setiap video yang kita buat ya, good friend, itu good friend semua harus dibikin nih satu folder nih. Ini kalau konten ini saya simpennya pakai backsoundnya ini, agar ketika terjadi seperti ini, seperti pengklaiman seperti ini, kita langsung cepat, kita punya apa namanya datanya semua, dan di komputer kita pun kita gampang langsung kita kasih seperti ini. Ini langsung bawaan dari Envato. Saya copy biasanya dari sini license-nya sampai sini aja teman. Yang this is not a ini nggak perlu, cukup sampai sini. Seperti contoh yang ada di konten saya, cara membuat website dengan WordPress hanya hitungan menit. Ya, ini saya taruhlah di sini item, judul lagunya Be Happy, kemudian URL-nya di mana, agar ini nih si pihak Hawk ini ketika akan melihat video-video kita, oh dia tahu, oh ini mah channelnya dia selalu beli nih ke Envato atau yang sejenisnya. Kalau saya kan belinya di Envato nih. Kayaknya ini dari si Hawk ini ya, Hawk apa namanya, pihak ketiga, Hawk for a third party ini, mereka menggunakan software. Karena kan nggak mungkin tuh mereka ngecekin satu-satu, pasti mereka mengecek nih. Jadi konten-konten yang mereka udah kerjasama juga dengan seperti lagu-lagu ini ke mereka kan langsung klaim gitu ke pihak YouTube. Saya nggak tahu, mungkin mereka menggunakan software. Oleh sebab itu, good friend, kita harus apa namanya punya license-nya. Kalau nggak mau memiliki license seperti ini, ya yang paling gampang ya pakai audio yang sudah disediakan oleh YouTube untuk untuk mengganti background kita di mana di konten kita. Nah, ini untuk mungkin teman-teman bisa cek, mungkin nanti saya akan berikan tutorialnya kalau misalnya cara ganti audionya. Namun ada beberapa teman konten kreator yang lain udah ngasih tahu juga sih, kalau salah satu cara supaya males nih, gua males nih banding nih sama si pihak Hawk bilang sama YouTube udah itu nunggu 30 hari ini bakalan di approve apa enggak gitu. Nah ini salah satu ya, saya sharing ke good friends semua, dengan cara seperti ini, apalagi bagi konten kreator pemula, sebaiknya belilah sound. Dan kita juga kan menghargai pemilik yang udah capek-capek bikin sound yang keren-keren, kemudian kita ambil secara gratis, itu kayaknya gimana. Tapi kalau kita bisa nunjukin kalau kita beli nih di mana di Envato ya ini seperti ini. Nanti ini mungkin saya agak blur ya teman-teman ya, license-nya, kemudian kode license-nya mungkin nanti akan saya blur oleh editor saya. Jadi teman-teman mohon maaf nih ya, bisa lihat kode yang saya publish ya. Mungkin itu aja ya, good friends semua, sharing saya bagaimana sih cara saya mengatasi kurang dari 24 jam. Beneran kurang dari 24 jam itu sudah di approve, good friend. Oke, mungkin seperti itu aja ya good friend, tutorial bagaimana saya cara mengatasi klaim dari pihak ketiga Hawk for a third party. Oke, bye-bye. Sampai jumpa di next video berikutnya. Oke, good friend, itu tip dan trik bagaimana cara saya mengatasi hak cipta klaim dari pihak ketiga kurang dari 24 jam.
Alhamdulillah konten YouTube saya tidak dibatasi. Dan itu bagi teman-teman yang memiliki pengalaman yang sama dengan saya bisa contek cara saya. Oke, jika video ini dirasa bermanfaat, silakan klik tombol like dan jangan lupa subscribe. Dan kalau ada kritik dan saran, biasa, silakan teman-teman klik komen di kolom komentar. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Dan biasa, jangan lupa ya, ikuti channel kami terus. Saya dengan Indra, dan di belakang kamera ada Tommy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.